Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku, Hilda. Buat kamu yang baru gabung di YouTube channel aku, kenalin, aku Hilda. Di video ini aku bakal ngelanjutin storytelling tentang Ibunda Aisyah part ke-5. Jadi dua part lagi kisahnya Ibunda Aisyah akan berakhir. Sedih banget ya, tapi aku akan kembali lagi dengan ceritanya ibunda-ibunda atau Ummul Mukminin yang lainnya. So, stay tune terus di video YouTube channel aku. Semoga kamu suka dengan videonya. Kita lanjut ke video storytellingnya aja ya. Nah, di video ini setelah kita tahu kan siapa-siapa saja yang telah mengikuti ucapannya Abdullah bin Ubay bin Salul, di cerita kali ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya gitu untuk menghukum orang-orang yang mengikuti ucapan dari Abdullah bin Ubay bin Salul dan mengikuti apa yang ia katakan gitu kan. Kemudian pada saat itu di saat Ibunda Aisyah tidak mampu membela dan tidak mampu berkata-kata gitu kan tentang kasusnya yang benar-benar membuat kaum muslimin ini terguncang, akhirnya Allah Subhanahu wa taala sendirilah yang memberikan dan yang membersihkan nama Ibunda Aisyah dari tuduhan-tuduhan yang kejam dan tuduhan-tuduhan yang membuatnya hingga sakit dan menangis berhari-hari. Kalau pada ceritanya Nabi Yusuf ini, namanya dibersihkan oleh seorang anak kecil yang masih berada di dalam buayan, dan juga Ibunda Maryam yang ia dituduh berzina hingga akhirnya dibersihkan namanya oleh seorang bayi. Tetapi pada kisahnya Ibunda Aisyah ini Allah sendiri yang langsung membersihkan nama beliau gitu kan. Allah sendiri yang membersihkan fitnah-fitnah dan juga olokan-olokan dari para kaum muslimin pada saat itu, sehingga kita dapat membacanya gitu kan di dalam firman Al-Qur'an gitu. Di dalam Al-Qur'an gitu kan. Nah, pada saat itu para istri-istri Nabi ini mereka tidak mengikuti gitu kan, meskipun kayak para istri Nabi itu kan kayak saingan gitu kan, saling ingin membahagiakan Nabi pada saat itu, tetapi tidak dengan istri-istri Nabi yang bersifat buruk, bersifat ingin menang sendiri gitu, tidak begitu gitu. Bahkan mereka sangat bersedih dan juga sangat terpukul juga gitu dengan berita yang telah dikabarkan bahwasanya Ibunda Aisyah ini melakukan ifki gitu kan. Lah, kemudian pada saat itu Rasulullah pernah menanyakan kan kepada Ibunda Zainab, yaitu di part keempat aku pernah ceritain bahwasanya Ibunda Zainab binti Jahsy ini juga tidak tahu menahu tentang Ibunda Aisyah. Yang ia tahu Ibunda Aisyah adalah sosok yang sangat baik, sosok yang sangat suci gitu kan. Bahkan kesuciannya ini masih belum diturunkan ayat kesucian ya, masih belum diturunkan ayat kesucian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang Ibunda Zainab binti Jahsy ini tahu bahwasanya Ibunda Aisyah adalah sosok yang sangat baik, sosok yang sangat mampu menjaga kesuciannya gitu kan. Hingga pada suatu ketika gitu, setelah permasalahan ifki ini sudah selesai, Nabi Muhammad mendapat jatah bersama Ibunda Aisyah gitu kan, pergi ke suatu tempat. Hingga di suatu tempat ini kalungnya Ibunda Aisyah terjatuh dan hilang. Akhirnya Ibunda Aisyah mencarikan. Kemudian Rasulullah meminta Ibunda Aisyah untuk melanjutkan perjalanan, karena pada saat itu di tempat yang mereka berhentiin itu air itu sedang nggak ada gitu kan, sedangkan mereka butuh air untuk bersuci dan untuk menunaikan sholat. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat untuk bertayamum. Nah, mulai disitulah tayamum ini diberlakukan kepada seluruh umat muslimin gitu kan. Nah, ini merupakan sesuatu yang sangat spesial gitu kan. Pada masanya Ibunda Aisyah
ayat tayamum ini turun gitu kan. Lalu kemudian hingga pada suatu ketika pada saat detik-detik Rasulullah ini mulai wafat, ia benar-benar mewasiatkan beberapa wasiat gitu kan. Contohnya kepada sahabat Mu'az. Pada saat itu ia biasanya kan Mu'az ini yang membiarkan Nabi Muhammad untuk naik di ontanya. Tetapi hal ini kebalikan gitu kan. Rasulullah yang membiarkan Mu'az duduk di untanya gitu kan, dan Rasulullah yang membawa untanya untuk berjalan gitu. Terus kemudian Rasulullah berkata seperti ini gitu kan. Pada saat itu sedang musim haji, dan Rasulullah mengatakan bahwasanya ikutilah seluruh rangkaian hajiku dan ikutilah apa yang aku lakukan gitu kan. Aku khawatir bahwasannya tahun depan aku tidak lagi bertemu dengan kalian gitu. Nah mulai saat itu Mu'az udah kayak punya tanda-tanda gitu ya, langsung ia menangis terseduh-seduh karena ucapan Rasulullah barusan gitu kan. Dan berita ini tersebar kepada Abu Bakar, tersebar kepada Umar gitu kan. Namun Abu Bakar dan Umar mereka belum memberikan respek yang sangat besar gitu kan, karena pada saat itu Nabi Muhammad tuh masih terlihat bugar gitu kan. Nah ini ada suatu cerita di detik-detik akhirnya Rasulullah wafat. Pada saat itu Rasulullah datang dari masjid, kemudian mengeluhkan kepalanya sakit gitu kan kepada Ibunda Aisyah. Lalu Ibunda Aisyah bertanya kan, sakit kenapa gitu. Kemudian Rasulullah menjawab bahwasanya waktuku tidak akan lama lagi. Nah, ada sesuatu hal yang membuat Rasulullah ini berbeda gitu dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau di bulan Ramadan tahun ini biasanya tahunnya Rasulullah ya, maksudnya biasanya Rasulullah beriktikaf hanya 10 malam gitu kan, tapi pada saat itu Rasulullah iktikafnya 20 malam. Kemudian di setiap bulan biasanya Rasulullah itu setoran hafalan ke malaikat Jibril itu cuma 1 kali. Nah, di bulan-bulan terakhirnya ini ia menyetorkan hafalannya selama 2 kali. Nah, banyak sekali yang membuatnya agak berbeda gitu ya dari biasanya, hingga pada suatu ketika ia meminta Abu Bakar untuk mengimaminya gitu kan, untuk mengimami kaum muslimin pada saat itu. Rasulullah meminta kepada Aisyah ini untuk meminta kepada ayahnya gitu untuk mengimami kita semua gitu kan. Kemudian di situ Abu Bakar benar-benar merasa kayak ada sesuatu yang mau hilang gitu di dalam diri Rasulullah. Akhirnya ia menangis terseduh-seduh. Kemudian pada saat Rasulullah benar-benar wafat gitu kan, ia minta untuk dimakamkan di kamarnya Ibunda Aisyah gitu kan, karena pada saat itu kebagian jatah bermalamnya bersama Ibunda Aisyah, sedangkan para istri-istrinya yang lain ini membiarkan Rasulullah untuk tinggal di mana saja gitu, nggak apa-apa gitu ya, nggak di rumah aku, yang penting beliau benar-benar senang, beliau benar-benar puas gitu ya dengan yang telah ia berikan dan yang telah ia berikan gitu. Nah, pada suatu ketika pada saat Rasulullah setelah wafat gitu kan ya, para kaum muslimin yang berkumpul di rumahnya Ibunda Aisyah ini mereka bingung gitu kan, bahwasanya Rasulullah ini dimandikan pada saat terbuka atau dalam tertutup gitu, maksudnya pakaiannya nggak dibuka gitu kan. Akhirnya ini benar-benar ada suatu keajaiban gitu kan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menidurkan para kaum muslimin pada saat itu karena memang persengketaan gitu kan ya, ada yang jangan gitu ya, ada yang udah nggak apa-apa buka aja gitu ya Kak, lagian kan kita juga para kaum muslimin gitu kan. Akhirnya Allah menidurkan para kaum muslimin dan Allah menyuruh kepada kepada Aisyah dan juga kepada Abu Bakar pada saat itu untuk tidak melepas pakaian Nabi Muhammad gitu, untuk menjaga kemaluannya dan untuk menjaga kehormatannya gitu kan. Nah, pada saat itu setelah Allah bangunkan kembali para kaum muslimin yang telah dibuat tertidur gitu kan, kemudian langsung sama Ibunda Aisyah dan juga Abu Bakar langsung diperintahkan untuk dimandikan secara tertutup gitu kan, tanpa melepas satu helai pakaian pun gitu. Nah, setelah selesai dimandikan dan dikafani dengan 3 lembar kain gitu kan, dengan 3 lembar
apa sih, kain kafan gitu kan. Akhirnya beliau dimakamkan dengan tenang gitu kan, dimakamkan dengan apa ya, derayan air mata gitu. Tapi pada saat Rasulullah telah dimakamkan gitu kan, kemudian Umar bin Khattab berkata seperti ini, apabila engkau beriman kepada Nabi Muhammad, sesungguhnya Nabi Muhammad telah meninggal dunia. Tetapi apabila engkau beriman dan beriman kepada Allah dan beriman kepada Allah gitu kan, sesungguhnya Allah tidak akan pernah mati gitu kan. Kemudian di situ banyak sekali dari para kaum muslimin yang terseduk-seduk ya, menangis-nangis karena menurut mereka ini masih benar-benar masih baru banget masuk Islam gitu kan. Umur keislaman mereka tuh kayak masih baru gitu, sedangkan panutannya telah meninggal dunia. Nah, di kejadian ini pada saat Rasulullah telah wafat ini banyak dari kalangan kaum muslimin ini ada yang mulai ragu, ada yang mulai goyah gitu kan, bahkan ada yang sampai murtad dan keluar dari Islam. Tapi hanya beberapa saja, lebih banyak mereka yang stay dan terus melanjutkan keimanan mereka karena mereka telah meyakini, telah menerima 100% gitu ya wahyu dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Nah, dari cerita Ibunda Aisyah ini, sosok Ibunda Aisyah ini sangatlah patut sekali kita acukan jempol dan juga kita bisa teladani gitu ya di zaman seperti ini. Ibunda Aisyah ini adalah sosok yang sangat baik, bahkan ia sangat malu sekali hingga pada suatu ketika pada saat Umar bin Khattab wafat gitu kan dan dimakamkan di kamarnya, ia benar-benar tidak mau membuka satu pakaian pun gitu kan, satu helai hijab yang menutupi tubuhnya gitu kan. Kemudian Rasulullah adalah salah satunya gadis yang dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, pada saat itu pada saat wafatnya Rasulullah, Aisyah ini pada saat itu berumur 19 tahun. Nah, disinyalir bahwasanya Rasulullah wafat itu pada umur 63 tahun. 40 tahunnya bersama Ibunda Khadijah gitu kan pada saat itu, dan ia belum diutus sebagai nabi, dan 13 tahunnya Ibunda Aisyah ini sosok yang sangat faqih gitu ya dalam agamanya, apalagi terutama gitu kan ya dalam ilmu-ilmu kedokteran. Ia benar-benar mengetahui gitu kan, bahkan banyak masyarakat kaum muslimin pada saat itu yang ingin bertanya tentang ilmu-ilmu kedokteran atau ilmu-ilmu untuk menyembuhkan seseorang gitu kan, mereka banyak berburu kepada Ibunda Aisyah. Juga beliau sangat pandai bersyair gitu kan, bahkan ia disebutkan bahwasannya Ibunda Aisyah ini adalah sosok perawi yang ulung gitu kan, perawi yang paling banyak sahabiyah yang paling banyak meriwayatkan hadis. Dan kemudian Ibunda Aisyah ini pandai sekali dan mendalami ilmu faraid. Bahkan banyak dari para kaum muslimin pada saat itu yang ingin yang menanyakan terkait permasalahan di kemasyarakatan gitu ya, masyarakat umum, banyak yang menanyakan kepada Ibunda Aisyah gitu kan. Dan Ibunda Aisyah ini adalah sosok yang sangat pandai menyangkut tentang ilmu sosial gitu, bahwasanya dari rasa sifat pedulinya Ibunda Aisyah ini baru membuatnya sangat dijadikan contoh oleh masyarakat yang lain gitu kan, karena sosialisasinya yang sangat besar, terus kemudian rasa kasih sayangnya sangat besar kepada para kaum muslimin pada saat itu. Nah, mungkin cukup sekian ceritanya Ibunda Aisyah di part kelima. Mungkin insya Allah aku akan kembali besok di ceritanya Ibunda Aisyah part ke-6. So stay healthy, stay happy, and stay tune terus di YouTube channel aku. Kalau kamu suka dengan YouTube channel aku, please like, komen, dan juga subscribe. Aku minta banget buat kamu untuk subscribe channel aku biar aku makin semangat untuk upload video setiap hari. BTW nih guys, aku pengen banget curhat sama kalian. Kemarin kan aku sempat bikin video reaksi tentang Tiara gitu kan ya, tentang Tiara Andini, dan ternyata itu diblokir dong sama YouTube.
Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Terima kasih yang udah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah!